Membangun pondasi rumah yang wajib sangat diperlukan, karena melihat fungsinya sebagai penopang utama dari suatu struktur bangunan. Tanpa adanya penopang ini, bangunan tidak akan dapat berdiri kokoh dan kemungkinan besar akan tidak layak untuk dihuni karena tidak akan lulus uji standar keamanan. Pemasangan pondasi yang salah akan mengakibatkan bangunan menjadi tidak stabil kekuatannya. Biasanya dapat dideteksi dari kualitas dinding yang mudah retak dan lantai yang pecah-pecah dengan permukaan yang tidak rata. Sebaiknya pada rencana pembuatan pondasi ini, tidak ada salahnya jika menggunakan jasa seorang arsitek ataupun sipil sebagai konsultan yang dapat memberikan saran di dalam memilih jenis pondasi dan cara pemasangan yang tepat. Sebelum membahas cara membangun pondasi rumah, berikut jenis-jenis pondasi rumah yang harus Anda ketahui. 1. Pondasi dangkal. Pondasi jenis ini biasanya digunakan pada bangunan satu lantai. Fungsinya lebih sebagai penopang beban struktur pada saat pemasangan bata. Jenis pondasi dangkal adalah pondasi batu kali, terbuat dari batu alam dengan berbagai ukuran yang diatur penataannya, kemudian diikat dengan bahan adukan dengan komposisi tertentu. Bangun pondasi rumah yang akan diterapkan sebaiknya menggunakan teknik pemasangan yang mengacu pada titik bawaan yang sudah dibuat. Standar yang biasa dipakai sebagai tolak ukur kedalamannya adalah sedalam 4 lapis bata merah. Pada saat melakukan pemasangan saat membangun pondasi rumah, teknik pemasangan yang harus diikuti dengan mengacu ke bentuk segitiga. Bagian bawah pondasi dipasang dengan bentuk melebar. Bagian atas yang mengerucut bisa menggunakan ukuran satu batu bata yang memiliki ukuran sekitar 20 cm. Pekerjaan pemasangan pembesian dilakukan setelah semua pondasi selesai dipasang. Besi harus diikat seperti bentuk anyaman dengan kawat ikat. Pada setiap ujung besi dibengkokkan dan dikaitkan dengan masing-masing pondasi pelat setempat yang sudah dibangun. Pembesian seperti ini hasilnya akan menyerupai tiang-tiang yang biasa disebut dengan tiang kolom. Pekerjaan selanjutnya yang akan dikerjakan adalah pemasangan begisting untuk slow off. Pemasangannya akan menggunakan sebidang papan yang mempunyai ukuran sekitar 400 cm x 20 cm x 2 cm. Tujuan dari pemasangan ini adalah sebagai perkuatan pada saat proses pengecoran dilakukan. Pemasangan papan ini pun harus dilakukan dengan sangat teliti dan presisi agar tidak jebol atau rusak ketika pengecoran. Jika pemasangan pondasi sudah selesai, proses membangun pondasi rumah selanjutnya yang dilakukan adalah pemasangan slow off. Pemasangan ini mempunyai fungsi sebagai penahan beban, menyatukan pondasi dan merekatkan kolom besi. Saat proses pengecoran dikerjakan, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah kualitas kematangan coran dan peletakan titik setiap kolom yang harus presisi peletakannya. Kolom besi pemasangannya dapat dilakukan bersamaan saat pengecoran slow off dilakukan. Saat pengecoran slow off dilaksanakan, pastikan permukaannya harus rapi, rata, presisi dan harus sejajar dengan papan begisting. Pastikan juga besi harus tertutup seluruhnya dengan adukan cor, agar pada saat hujan atau kondisi basah tidak ada air yang masuk. Hal ini akan menjaga kondisi besi agar tetap awet, tidak rusak dan berkarat karena air. Pada teknik pemasangan pondasi batu kali, perbandingan campuran bahan biasanya menggunakan perbandingan dengan volume 1:4:1:4. Campurannya merupakan perbandingan antara batu kali yang dicampur dengan semen dan pasir. Pencampuran ini harus dilakukan dengan pas, agar sesuai dengan standar kekuatan struktur yang diharapkan. Sedangkan pada teknik beton bertulang, campurannya merupakan bahan campuran antara semen, kerikil dan pasir dengan perbandingan menggunakan volume 1:3:2. Setelah proses pencampuran dibuat, pemasangan tulangan besi dapat dijalankan dengan memasukkannya ke dalam campuran tersebut. Pemasangan plastik jenis polyfield yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan pondasi yang lebih kuat. Plastik ini akan digunakan sebagai tatakan kerikil dengan cara menyebarkan kerikil setebal 15 cm 20 cm di atas permukaannya. Kemudian kerikil diratakan dan dipadatkan agar tidak mudah bergerak, dan selanjutnya dapat dimulai pengerjaan pondasinya sesuai jenis pondasi yang direncanakan, pondasi dangkal ataupun pondasi dalam.